Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar mengenai Tinea manus. Tinea manus merupakan penyakit infeksi jamur superfisial yang disebabkan oleh jenis jamur kelompok Dermatophyta, di mana jamur ini menyerang lapisan tanduk kulit khusus pada daerah tangan. Infeksi ini dapat menyerang punggung tangan, telapak tangan, maupun sela-sela jari. Timbulnya infeksi ini dapat hanya terlokalisir pada tangan, koinfeksi dengan Tinea pedis, atau dengan onychomycosis. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo didapatkan 4 kasus dari 466 kasus, sedangkan di Cina sebanyak 11,6% dari 280 kasus merupakan Tinea manus. Faktor resikonya yaitu berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan di bidang perkebunan atau pertanian, dan kondisi yang menyebabkan imun rendah seperti menderita kencing manis. Penyebab Tinea manus adalah jamur dermatofit spesies Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, dan Epidermophyton floccusum yang menular secara antropofilik. Proses terjadinya Tinea manus terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, perlekatan pada keratinosit, lalu penetrasi ke lapisan stratum corneum, dan akhirnya terjadi pembentukan respon imun host yang menyebabkan manifestasi klinis Tinea manus. Manifestasi klinis berupa lesi hiperkeratotik pada daerah tangan unilateral non-inflamasi dan hiperkeratosis dengan skuama difus sehingga garis tangan terlihat lebih jelas. Manifestasi klinis lainnya yaitu lesi disidrotik berupa plak erythematus tapi berskuama kering dengan vesikel berbentuk segmental atau anular dan terasa gatal. Selain itu, dapat juga konveksi dengan Tinea pedis sehingga didapatkan manifestasi klinis the two feet one hand syndrome. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ada 2. Yang pertama, pemeriksaan langsung mikroskopik dengan spesimen usapan tepi lesi dan menggunakan KOH 20%. Yang kedua, dapat dilakukan pemeriksaan kultur dengan menggunakan media agar dextrosabauroth atau SDA. Hanya dengan menggunakan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diagnosis dapat ditegakkan, sedangkan pemeriksaan penunjang tidak rutin dilakukan. Pada Tinea manus, terapi disarankan menggunakan obat topikal baik golongan alilamin atau golongan azol. Terapi sistemik diberikan bila infeksi meluas hingga kuku atau sudah lebih dari satu area tubuh yang terkena. Komplikasi Tinea manus yang dapat terjadi akibat hiperkeratosis yaitu kontraktor tendon flexor. Infeksi bakterial sekunder dan limfangitis dapat terjadi bila penularan secara zoonotik. Berdasarkan faktor resiko, pasien dengan Tinea manus wajib menjaga kebersihan diri, menggunakan APD pada pekerjaan beresiko, mematuhi pengobatan, dan rutin kontrol untuk mengevaluasi efek samping obat. Sedangkan untuk pencegahan, menjaga kebersihan diri dan membudayakan cuci tangan merupakan hal yang wajib, serta menghindari pemakaian handuk atau pakaian bersama. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.